Dinding-dinding kamar hotel ini terasa dingin, bahkan di tengah gerah Jakarta yang tak pernah padam. Hendra duduk di tepi ranjang, tatapannya kosong menembus jendela kaca yang memamerkan gemerlap ibu kota di bawah sana. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang jatuh, semua itu justru menambah rasa sepi yang melingkupi dadanya. Seminggu penuh ia habiskan untuk meeting dan presentasi, urusan kantor yang tak ada habisnya, dan kini hanya kekosongan yang tersisa. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi Rani, istrinya yang jauh di Semarang. Hanya nada sambung kosong yang terdengar, tak ada sautan. Rasa lelah yang menumpuk seolah bercampur dengan hampa yang tak terlukiskan. Hendra mendesah, mengusap wajahnya kasar. Keberadaan Rani, walau hanya di seberang telepon, selalu jadi penawar, tapi malam ini ia tak bisa meraihnya. Sebuah dorongan aneh yang sudah lama ia tepis, kini merayap naik. Rasa sepi ini terlalu pekat. Dengan ragu, jemarinya bergerak membuka sebuah aplikasi di ponselnya. Aplikasi yang selama ini ia anggap tabu, penuh dosa. Tapi malam ini, di tengah kesendirian yang menyesakkan, ia merasa tak punya pilihan lain. Hanya ini mungkin yang bisa sedikit mengusir hampa di dadanya. Jemari Hendra menari di atas layar ponsel, mencari-cari. Ia tak ingin yang macam-macam, hanya pelampiasan sesaat, sekadar mengisi kekosongan yang menggerogoti. Tiba-tiba, matanya tertuju pada satu profil yang berbeda. Foto profilnya menampilkan siluet wanita bercadar, hanya menyisakan tatapan mata yang misterius dan menggoda. Ada sesuatu yang aneh sekaligus memikat dalam sosok tertutup itu. Sejak lama, entah mengapa, Hendra memiliki fantasi tersembunyi tentang wanita bercadar. Sebuah rasa penasaran yang tak pernah ia pahami, sebuah keinginan terlarang untuk menyingkap misteri di baliknya. Tanpa pikir panjang, ia segera mengetuk tombol booking. Dada Hendra berdegup kencang, menyaingi detak jarum jam dinding di kamar. Ia mengirimkan pesan singkat, menanyakan ketersediaan dan harga. Balasan datang cepat, dengan angka yang cukup tinggi. Namun, kali ini Hendra tak terlalu mempermasalahkannya. Rasa penasaran dan fantasi yang selama ini terpendam jauh lebih kuat daripada pertimbangan biaya. Ia membalas, menyetujui harga, dan dengan sedikit gemetar mengetik alamat hotel dan nomor kamarnya. Setiap ketikan seolah mengirimkan gelombang rasa bersalah. Namun, bayangan wanita bercadar dengan tatapan mata yang menusuk mengalahkan segalanya. Setelah chat terakhir terkirim, ia meletakkan ponselnya di meja samping ranjang, lalu bangkit. Langkahnya mondar-mandir di kamar hotel yang terasa asing, pikiran berkecamuk. Jantung Hendra berdebar tak karuan saat bel pintu kamar hotelnya berbunyi. Tepat waktu, ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri, lalu melangkah menuju pintu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia memutar kenop. Di ambang pintu, sesosok wanita berdiri memunggungi cahaya koridor. Ia memang bercadar, persis seperti yang ada di foto profil, menyembunyikan hampir seluruh wajahnya kecuali sepasang mata. Sebuah sensasi aneh menjalar di tubuh Hendra, campuran gairah, rasa penasaran, dan sedikit ketakutan akan hal yang tak terduga. "Silahkan masuk," ucap Hendra, suaranya sedikit serak. Wanita itu melangkah masuk dengan anggun, dan saat ia berbalik, sebuah gerakan kecil membuat cadarnya sedikit tersingkap. Bukan sengaja mungkin, tapi itu cukup. Wajah yang selama ini tersembunyi, kini terpampang jelas di bawah cahaya lampu kamar. Hendra terhuyung mundur, matanya membelalak tak percaya. Fantasinya tentang misteri wanita bercadar seketika lenyap, digantikan oleh kengerian yang menusuk. Yang berdiri di hadapannya bukanlah sosok asing yang ia bayangkan, melainkan Budha Ningsih, kakak ipar dari ayahnya. Sebuah kenyataan pahit menghantam Hendra. Budha Ningsih, wanita yang selama ini ia kenal sebagai sosok alim dan religius, panutan di setiap pengajian, yang selalu tampil sopan dengan hijab syar'i, kini berdiri di kamar hotelnya dengan pakaian yang jauh lebih modern dan riasan wajah yang lebih mencolok. Kontrasnya begitu tajam, seolah dua dunia bertabrakan di hadapannya. Budha Ningsih,
Apa yang Bude lakukan di sini? Suara Hendra tercekat di tenggorokan, nyaris tak terdengar. Bude Ningsih menatapnya dengan tatapan kosong, seolah jiwanya telah lama pergi. Suaranya pelan, dingin, tanpa emosi, menusuk ke sanubari Hendra. Bude harusnya yang tanya Hendra, apa yang kamu lakukan menunggu perempuan malam di kamar hotel ini? Ada jeda, lalu tatapan Bude Ningsih berubah, sedikit terluka namun juga mengandung amarah yang dalam. Suasana kamar langsung diselimuti ketegangan yang pekat. Hendra mencoba menjelaskan, mencoba mencari alasan, tapi Bude Ningsih memotongnya dengan tatapan tajam yang tak terbantahkan. Sebuah kebisuan yang mematikan ruangan membuat Hendra merasa terpojok dan terhina. Bude Ningsih melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya, suara klik yang nyaring terasa memekakan. Ia duduk di kursi tamu, terlihat begitu syok, seolah jiwanya baru saja terlempar dari raga. Raut wajahnya campur aduk antara malu, terhina, dan marah. Hendra masih berdiri mematung, tubuhnya gemetar. Namun perlahan, secercah ide muncul di benaknya. Kilatan perhitungan dingin melewati matanya, ada celah. Bude, saya tidak akan bilang kalau saya lihat Bude di sini. Hendra memulai, suaranya rendah dan penuh ancaman, memecah keheningan yang menyesakan. Asalkan Bude juga tutup mulut soal saya. Kalau Pak De tahu Bude di sini jadi penyedia jasa, di hotel, di Jakarta, Bude yang alim itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Hendra melangkah mendekat, tatapannya menusuk. Reputasi Bude yang dibangun bertahun-tahun, yang selalu jadi panutan di keluarga besar, di pengajian kampung, bisa hancur seketika. Wajah Bude Ningsih memucat pasi, matanya melebar panik. Hendra, jangan gila, ini tidak seperti yang kamu kira. Suaranya bergetar, mencoba membela diri. Oh, tapi sepertinya iya Bude. Hendra memotongnya tanpa ampun. Sorot matanya tajam. Kita berdua punya rahasia besar sekarang. Rahasia yang bisa menghancurkan Bude, kan? Terutama Bude yang selalu dianggap suci itu. Jadi, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Bude diam, saya diam. Hendra meraih tangan Bude Ningsih, genggamannya kuat, menegaskan kekuasaannya. Bude Ningsih memberontak pelan, tapi kekuatan Hendra jauh lebih besar. Bude Ningsih menatap Hendra, matanya dipenuhi keputusasaan dan kemarahan yang membara. Ia menghela napas pasrah, menyadari dirinya benar-benar terjebak. Posisi Bude yang selama ini dipandang tinggi, kini berada di ujung tanduk di tangan keponakannya sendiri. Napas Bude Ningsih memburu, matanya memancarkan campuran amarah dan rasa jijik, namun tak ada lagi perlawanan. Genggaman Hendra di tangannya terasa seperti borgol, mengikatnya pada kenyataan pahit ini. Ia bisa merasakan kekuatan Hendra yang merangsek, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis. Wanita yang selama ini begitu dihormati, kini tak berdaya di hadapan seorang keponakan yang penuh perhitungan. Kengerian menjalari setiap inci tubuhnya saat ia menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan dirinya, bukan karena suka, tapi karena ancaman. Di bawah remang lampu kamar hotel, sebuah tindakan terlarang terjadi, bukan atas dasar gairah yang tulus, melainkan dominasi dan kepasrahan. Hendra bergerak dengan dingin, mata Bude Ningsih terpejam rapat, berusaha menolak kenyataan pahit yang kini menjadi miliknya. Suara desahan tertahan, napas memburu antara keputusasaan dan rasa jijik yang mendalam. Setiap sentuhan terasa seperti belati yang mengiris harga dirinya, membakar habis semua kemuliaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Hendra di sisi lain merasakan gelombang kekuatan baru. Ia adalah pengendali, sang pemegang rahasia. Setelah itu, keheningan mencekam menyelimuti kamar. Hendra bergeser, menatap Bude Ningsih dengan ekspresi datar, tanpa penyesalan. Ingat Bude, suaranya pelan, menusuk hingga ke tulang sumsum. Ini rahasia kita, rahasia yang hanya kita berdua tahu. Dan kalau saya butuh lagi, Bude sudah tahu harus datang. Ada jeda singkat saat Hendra mengamati setiap perubahan mimik di wajah Bude Ningsih. Bude Ningsih membuang muka, air mata menggenang di pelupuk matanya, mengkhianati ketabahan yang ia paksakan. Bajingan kamu Hendra, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar, penuh kebencian yang mendalam.
Hendra tidak bergeming, ia hanya tersenyum tipis, senyum sinis yang penuh kemenangan. Ia menatap langit-langit kamar hotel, membiarkan pikirannya melayang. Sebuah ikatan terlarang telah tercipta malam ini, mengikat mereka dalam sebuah simpul rahasia yang kelam. Ia tahu, ini baru permulaan. Beberapa minggu berlalu sejak malam di Hotel Jakarta. Hendra sudah kembali ke rutinitasnya di Semarang, kembali menjadi suami yang pura-puranya setia bagi Rani dan seorang karyawan teladan di kantor. Namun, setiap hari ada bayangan gelap yang terus mengikutinya. Bayangan Budeningsih dan rahasia yang mengikat mereka. Ia sering tersenyum sendiri ketika mengingat betapa mudahnya ia memegang kendali atas wanita yang dulu begitu ia hormati. Suatu sore saat Hendra sedang bersantai di ruang keluarga, ponselnya bergetar. Sebuah pesan teks masuk dari nomor tak dikenal. Ia membuka pesan itu dan senyum puas merekah di bibirnya. Isinya singkat, hanya beberapa kata. "Kamu butuh bude lagi, Hendra." Ia tahu betul itu Budeningsih yang kini telah kembali ke Jakarta setelah insiden malam itu. Sebuah ancaman yang terselubung sekaligus sebuah isyarat bahwa permainan ini belum berakhir. Hendra melempar ponselnya ke sofa, tertawa kecil penuh kemenangan. Kekuatan baru ini terasa memabukkan. Beberapa saat kemudian, ia mengambil ponselnya lagi dan memencet nomor Rani. Istrinya mengangkat telepon dengan suara lembut. "Maaf mas, tadi ketiduran, ada apa?" "Tidak apa-apa Rani," jawab Hendra. Suaranya dipaksakan terdengar rindu, namun ada nada kepuasan tersembunyi yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. "Cuma kangen saja." Setelah menutup telepon, Hendra melangkah ke kamar mandi, menatap pantulannya di cermin. Seorang pria dengan senyum tipis, namun matanya memancarkan kilat berbahaya. Ia melihat seorang predator yang kini menikmati permainan gelap ini. Ia tahu ini tidak akan pernah berakhir. Sebuah seringai kecil terbentuk di bibirnya saat ia kembali mengambil ponsel, menatap pesan dari Budeningsih. Layar ponsel kemudian gelap, menyisakan kegelapan yang sama pekatnya dengan rahasia yang kini ia simpan.